بمنزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد وحتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وإذن من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع دعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والتابعين والتابعين من متابعهم مسلمين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلم العاملين والمقدسين والقرون السادة الصوفية المحققين وتابع مسلمين صلى الله عليه في هذا الكتاب وسلم فرحهم أن الله تعالى يتغشم برحمة في يوم بركاتهم وسلم ورحمهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا برسولنا في خير ولد عافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Masalah terkadang bercerai air yang sudah terpakai itu daripada badan pada penglihatan mata, tetapi adalah ia pada hukum berhubung juga, maka yaitu tiada dihukumkan mustakmal seperti jatuh air mandi daripada kepala orang yang junub kepada dadanya, atau dari dadanya kepada pahanya, atau barang yang sebagainya daripada yang golib padanya gugur air, daripada anggota yang di atas kepada anggota yang di bawah yang berhampiran keduanya. Bersalahan jika tiada berhampiran keduanya. Seperti gugur air daripada kepalanya kepada kakinya, maka air itu mustakmal jua, maka tiada terangkat hadas pada kakinya dengan air itu. Nah, jadi patokan daripada air yang ada di tubuh kita ini adalah apakah biasa meloncat air itu ke anggota tubuh yang lain ataukah tidak. Kalau misalnya biasa meloncat seperti yang disebutkan di sini dari kepala orang yang junub kepada dadanya, sekalipun pada penglihatan mata air itu sudah berpisah. Jadi kalau misalnya seorang yang junub dia membasuh muka atau membasuh kepala, dari kepala atau dari mukanya itu jatuh ke dada, sekalipun sebenarnya ini berpisah sudah, secara kasat mata sudah berpisah. Nah, cuma biasanya dari kepala atau dari wajah, dari muka ini jatuh ke dada dengan cepat dan itu tidak bisa dihindari. Nah, maka yang di muka atau yang di kepala ini hukumnya sah basuhannya. Yang kena dada ini pun yang biasa meloncat dari muka atau dari kepala ke dada, yang di dada ini pun juga sah. Yang di dada ini masih dihukumkan suci lagi menyucikan, sehingga sekalipun yang kena daripada air yang ada di dada ini tidak dibasuh lagi, itu sudah sah. Nah, jadi secara kasat mata sudah berpisah. Secara kasat mata sudah berpisah.
Tapi secara hukum itu belum dianggap berpisah. Karena biasanya meloncat dari kepala ke dada. Habis itu ada lagi contohnya di sini dari dada ke paha biasanya meloncat. Dari dada ke paha biasanya meloncat, apalagi kalau kita ini mandinya dalam keadaan berduduk. Nah, maka itu dikatakan tidak mustakmal. Sekalipun secara kasat mata air itu berpisah dari dada ke paha, kan seperti itu. Dari dada ke paha secara kasat mata dia sudah berpisah, tapi karena golibnya atau kebanyakannya yang dari dada ini meloncat ke paha, maka yang golib itu yang biasa meloncat dari satu anggota ke anggota lain yang berdekatan itu tidaklah dinyatakan mustakmal. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian lagi dan terkadang adalah air yang terpakai itu berhubung ia puasa sampai ijur lah. Berhubung ia dengan anggota pada penglihat mata, tetapi adalah ia pada hukum bercerai juga pada air itu. Jadi ini yang sebaliknya. Pada kasat mata kelihatannya masih menyatu, masih berhubung pada kasat mata. Tapi pada hukumnya sudah berpisah, sudah bercerai. Maka air itu mustakmal. Bagaimana contohnya? Seperti mengalir air wudhu daripada dua tangan orang yang mengambil wudhu hingga lampau bahunya. Arti lampau ini melewati. Atau leleh ia daripada kakinya hingga lampau lututnya. Arti leleh ini mengalir hingga melampaui lututnya. Nah, ini jarang meloncat dari tangan misalnya nih ke bahu, ini jarang meloncat. Sehingga atau misalnya jarang mengalir. Jadi kalau kita misalnya mandi lah, bertoharah, mengangkat hadas besar, mandi, kita angkatkan air tangan kita kan seperti ini, kita sambut itu air. Nah, kemudian ternyata airnya itu mengalir sampai ke bahu. Maka yang di bahu ini harus diperbaharui sekalipun basah. Nah, kenapa? Karena yang di bahu ini sudah dinyatakan air mustakmal. Kenapa dinyatakan air mustakmal? Karena berpisah dari tangan. Dan ini anggota yang jarang terjadi loncatan. Antara tangan ke bahu itu jarang terjadi loncatan. Sehingga sekalipun pada kasat matanya dia masih terhubung, masih belum berpisah, tapi sebenarnya dia sudah berpisah. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian lagi contoh yang lain. Seperti mengalir air wudhu dari dua tangan orang yang mengambil wudhu hingga lampau bahunya. Nah, atau leleh, maksudnya mengalir daripada kakinya hingga lampau lututnya. Jadi ini orang yang misalnya dia mandi seperti ini, gaya mulu-ulu. Nah, jadi mengalir airnya, dia angkat, airnya mengalir sampai melewati daripada pahanya. Karena ini jarang terjadi loncatan. Sehingga ketika dia sudah melampaui daripada lututnya, itu misalnya kena paha, ini harus diperbaharui yang di paha ini. Masih belum cukup. Nah, intinya seperti itu. Ya, kemudian lagi ada contohnya mungkin. Dan jika kembali ia pula kepada tempatnya sekalipun. Nah, tetap itu dihukumkan mustakmal. Sekalipun kembali, maka itu hukumnya tetap. Apalagi tidak kembali. Dan seperti berpindah air daripada sebelah tangannya kepada sebelah tangannya. Tatkala digosokkannya dengan dia. Demikianlah yang tersebut di dalam tuhfah. Nah, adapun di dalam nihayah mungkin tangan ini satu saja hukumnya. Nah, jadi dari satu tangan ke tangan yang lain. Menurut yang ada di dalam tuhfah, kalau misalnya tuhfah Syekh Ibnu Hajar, kalau misalnya berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, nah ini biasanya kan jarang ada loncatan. Nah, maka itu hukumnya menjadi mustakmal. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini berkaitan lawan masalah yang berikutnya. Masalah
jika dimasukkan oleh yang mengambil wudhu akan tangannya, kanan atau kiri, atau suatu suku daripada keduanya, jikalau sedikit sekalipun ke dalam air yang sedikit, kemudian daripada membasuh mukanya, artinya sesudah membasuh mukanya. Artinya membasuh mukanya ya dengan tangan. Sekali, jika disimpunkannya hanya sekali. Maksudnya jika dikehendakinya diringkas. Jika diringkas, nah jika ia menghendaki diringkas. Sekali aja, karena yang wajib hanya sekali. 2. Dan 3 kali jika dikehendakinya menigai dia dengan tiada diniatkannya tangan itu simbur. Simbur itu maksudnya ya seperti yang telah disebutkan kemarin, gayung kalau bahasa sekarang. Kalau dulu itu terbuat dari tempurung kelapa, dari batok kelapa dan yang seumpamanya. Nah, jadi tidak ada niat simbur. Artinya kalau bahasa Arabnya niat ikhtiraf. Niat menjadikan tangan ini sebagai alat untuk mengeluarkan air. Sama ada dikosotkannya, memasukkannya itu karena membasuh dia daripada hadas, atau tiada diniatkan suatu jua apapun. Nah, kita lanjutkan sedikit. Dan jika belum dikeluarkannya tangan daripadanya sekalipun, tetapi harus atau boleh baginya menggerak-gerakkan tangannya di dalam air itu 3 kali dan hasil baginya sunnah menigai. Dan harus pula atau boleh pula baginya menyempurnakan membasuh barang yang tinggal daripada tangannya dengan air yang berhubung dengan tangannya karena air itu belum bercerai daripada tangannya. Nah, jadi intinya ada imbir halus, ada. Nah, imbir halus. Kenapa? Akan lagi kita break dulu. Akan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la asyhadu an
Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi ini yang disebut dengan niat ikhtiraf. Nah, niat ikhtiraf ini letaknya kalau di wudu itu adalah ketika giliran membasuh tangan. Itu niat ikhtiraf di waktu wudu. Adapun niat ikhtiraf di waktu kita mandi wajib, maka itu haruslah ketika kita berniat. Jadi semenjak kita berniat, semenjak itulah kita wajib niat ikhtiraf. Apa maksud niat ikhtiraf itu? Yaitu kita menjadikan tangan, kita niatkan demikian sebagai semacam gayung, semacam alat untuk mengeluarkan air. Itu yang dimaksud dengan niat ikhtiraf. Jadi sekali lagi, untuk wudu ketika giliran membasuh tangan. Untuk mandi wajib, semenjak kita berniat, maka semenjak itulah ada kewajiban untuk niat ikhtiraf. Kalau tidak, maka air yang sesudahnya adalah mustakmal. Maksudnya sesudah kita angkat lagi air, kita angkat lagi tangan, kita keluarkan tangan, maka menjadi mustakmal. Nah, di sini ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin lah yang tersalah paham, yang mana mereka menyangka bahwasanya berwudu dengan memasukkan tangan ke air yang kurang 20 itu secara otomatis tidaklah boleh, secara otomatis menjadikan air itu mustakmal dan sebagainya. Padahal hukumnya tidak demikian. Untuk wudu yang diwajibkan niat ikhtiraf hanyalah ketika giliran membasuh tangan. Kalau misalnya kita sudah berniat, niat mengangkat wudu sekaligus membasuh muka, niat berwudu maksudnya niat mengangkat hadas kecil sekaligus membasuh muka, maka itu tidak ada urusan mustakmal. Kenapa? Karena yang kita basuh itu adalah muka, sedangkan yang kita celupkan itu adalah tangan. Nah, yang kita basuh adalah muka, gilirannya adalah giliran muka, sedangkan yang kita celupkan adalah tangan. Tidak ada urusan mustakmalnya. Nah, kita langsung dulu ke rambut atau kepala. Kita lingkau, kita langsung loncat ke rambut dulu atau ke kepala. Ketika kita masukkan air untuk menyapu kepala, nah, maka itu tidak ada urusan mustakmalnya. Kenapa? Karena yang disapu kepala, yang dimasukkan adalah tangan. Tidak ada urusan mustakmalnya. Atau misalnya ketika giliran membasuh kaki, kita memakai tangan, kita masukkan tangan, kita siramkan ke kaki, maka itu tidak ada mustakmalnya. Karena giliran yang dibasuh adalah kaki, yang dimasukkan tangan. Nah, yang bisa menjadi mustakmal adalah apabila kita sudah sampai kepada giliran membasuh tangan, yaitu sesudah membasuh muka. Membasuh muka ini misalnya kita hendak yang ringkas sekali saja, sekali, atau kita hendak yang lebih sempurna dengan 2 dan 3, yaitu 3 kali. Nah, seperti ini. Nah, pas giliran membasuh tangan ini yang bahaya. Nah, kata para fuqaha, wajib, ini menurut mayoritas fuqaha dalam mazhab Syafi'i, wajib kita memasukkan tangan ini karena ini adalah giliran membasuh tangan, wajib niatnya adalah ikhtiraf. Niatnya memakai tangan sebagai apa? Sebagai alat untuk mengeluarkan air. Jadi sebagai alat untuk mengeluarkan air. Nah, lalu jadi seperti ini. Nah, itu juga tangan kiri niatnya ikhtiraf. Nah, itu untuk yang permulaannya saja, maksudnya untuk basuhan pertama. Basuhan kedua dan ketiga tidak perlu lagi niat ikhtiraf. Nah, seperti ini. Itu. Jadi salah besar kalau misalnya kita anggap tidak boleh sama sekali berwudu dengan cara mencelupkan tangan. Itu adalah suatu kesalahan yang besar. Sebagai gambaran yang lebih
gampang lagi, kapan kalau kita membasuh muka lalu menjadi mustakmal air, kapan? Itu apabila kita mencelupkan muka baru jadi mustakmal. Giliran membasuh muka kita celupkan muka seperti ini. Nah, baru jadi mustakmal. Nah, karena ketika kita angkat, maka anggota yang waktu itu gilirannya yaitu muka wajib kita basuh kan. Nah, sudah terpisah dari air. Paham jangan lupa? Giliran misalnya menyapu kepala, bukan tangan yang kita masukkan, tapi justru kepalanya yang kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, maka ketika kita angkat ini kepala, otomatis terjadi perpisahan antara anggota yang wajib kita sapu dengan air. Atau ketika giliran membasuh kaki, kakinya yang kita masukkan. Nah, ketika kita angkat, maka terjadilah perpisahan antara air dengan kaki. Intinya seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya giliran muka yang dimasukkan tangan itu tidak ada sangkut pautnya. Giliran kepala yang dimasukkan tangan tidak ada sangkut pautnya. Giliran kaki yang dimasukkan tangan itu tidak ada sangkut pautnya. Jadi yang perlu berhati-hati hanya giliran membasuh tangan supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam, memasukkan tangan ke dalam ini wadah yang kurang dari 2 kula airnya adalah dalam rangka menjadikannya sebagai alat, bukan sebagai membasuh di dalamnya. Bukan dalam rangka membasuh di dalamnya. Kalau dalam rangka membasuh di dalamnya, maka otomatis itu menjadi mustakmal. Atau tidak berniat sama sekali, menurut kaul yang mu'tamad, itu pun otomatis menjadi mustakmal kalau kita angkat, kita keluarkan. Kenapa demikian? Karena itu adalah giliran membasuh tangan. Paham jangan lupa? Sesudah muha, giliran tangan. Nah, kalau kita celupkan, baik itu tujuannya adalah untuk membasuh, atau misalnya tujuannya tidak ada, nah maka otomatis dengan kita angkat, karena ini gilirannya membasuh tangan, terpisahlah air, tangan dengan air, maka itulah yang menjadi mustakmal. Paham jangan lupa? Ini seperti itu. Ini yang harus diluruskan bersama. Karena banyak orang yang salah sangka, dikira tidak boleh berwudu dengan mencelupkan tangan ke air yang kurang 2 kula. Padahal boleh-boleh saja. Nah, yang penting ketika giliran membasuh tangan, ada niat ikhtiraq. Niat menjadikan tangan ini alat sebagai semacam gayung. Kalau bahasa bahari itu simbur. Simbur itu semacam tempurung. Nah, itu biasanya dari kulit kelapa lah. Dari dari patok kelapa, kan istilahnya nih. Jurang itu punya batok, ya kalau batok kelapa, kalau bahasa Banjarnya tempurung, nah itu dibelah 2, nah lalu diberi tangkai, kan seperti itu. Nah itu namanya simbur. Nah lalu ini menjadi bahasa Banjar yang berikutnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ya istilahnya mandi lah, anak-anak kecil mandi, nah lalu orang tuanya itu mengambil simbur tadi, itu kan bahasa dulu kan simbur. Maksudnya yang alat dari tempurung tadi, dari batok tempurung. Nah lalu dituangkan air dari itu batok tempurung. Orang dulu menyebutnya menyimbur. Menyimbur itu maksudnya menyiramkan air dengan menggunakan simbur. Nah ini bahasa bahari, bahasa Melayu dahulu. Nah karena kitab Sabilal ini pakai bahasa dahulu. Bahasa Banjar yang dulu, bukan bahasa Banjar yang sekarang. Ini sudah banyak mengalami ya istilahnya pergeseran, karena istilahnya itu kan bahasa Banjar, komposisinya yang lebih dominan itu bahasa Melayu, kemudian lagi bahasa Jawa, nah kemudian lagi bahasa Arab. Nah itu komponen utama dari bahasa Banjar itu 3. Yang pertama bahasa Melayu, ini yang paling dominan, kedua bahasa Jawa, nah, kemudian yang ketiga bahasa Arab. Nah, cuma kita ini kadang medok. Seandainya kita medok mungkin mirip aja dengan orang Jawa. Nah, makanya orang Jawa kadang bingung kalau datang ke Kalimantan menyebut ini Banyu, kan di Jawa Banyu. Habis itu juga pintu itu lawang, kan gitu. Nah, itu bahasa Jawa. Atau misalnya kalau laku barang sebut payu, kan itu bahasa Jawa. Kalau hanyar itu baru hanyar. Kalau lama lawas, kan istilahnya nih. Nah itu kalau misalnya irang, ya irang, ya tapi hanya
kadang dibuang kalau bahasa Jawa tanpa hak. Jadi irang. Kalau merah kan istilahnya ini hitam itu kan irang. Orang sana nyabat irang. Kalau misalnya merah itu abang, orang kita menyabat abang. Jadi istilahnya komposisi bahasa Banjar ini terdiri yang paling dominan itu ada 3. Yang pertama bahasa Melayu, nah yang biasa dipakai oleh orang-orang Sumatera, kan orang-orang Melayu di Sumatera atau di Malaysia. Nah kemudian bahasa Jawa tadi, dan yang terakhir adalah bahasa Arab. Nah termasuk yang bahasa Arab ini misalnya kayak selawar, nah asalnya sirwal, seperti itu. Nah kita lanjutkan sedikit. Lalu bagaimana seandainya dia ini tidak ada niat ikhtiraf? Nah ini kelanjutannya. Seandainya tidak ada niat ikhtiraf, maka boleh dia menggerak-gerakkan tangannya. Boleh dia menggerakkan tangan-tangannya, langsung dia masukkan misalnya. Dia masukkan saja tangannya, dia gerakkan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah otomatis itu menjadi suci dan juga dapat pahala sunnah 3 kali. Tapi begitu dia cabut, habis sudah air ini menjadi mustakmal. Kalau kurang dari 2 kulah. Ya seperti itu. Nah kemudian lagi seandainya dia tidak pakai niat ikhtiraf juga, dia tidak pakai niat ikhtiraf, dia angkat airnya, nah maka air yang ada di sini masih bisa dipakai untuk mensucikan yang sisanya. Daripada bagian pergelangan sampai terus, sampai ke siku ini. Kenapa? Karena yang di sini, ini masih belum berpisah, ini masih satu anggota tangan. Maka belum lagi dianggap sebagai air yang mustakmal. Paham ya kalau lah, itu ya seperti itu. Nah kemudian sambungannya, Jor, baca. Nah, supaya nyaman. Dan demikian lagi yang paling bawah. Nah. Dan demikian lagi jikalau dimasukkan oleh orang yang junub, kemudian daripada sudah ia berniat mandi janabah akan suatu suku daripada anggotanya ke dalam air yang sedikit dengan tiada diniatkannya akan sembur, niscaya jadilah air itu mustakmal. Ya. Nah, jadi untuk wudhu tadi sudah dibahas. Letak daripada kewajiban kita berniat ikhtiraf adalah giliran membasuh tangan. Sesudah kita membasuh muka, sama ada sekali untuk yang wajibnya saja kita ringkas, atau 3 kali kalau kita menghendaki yang sunahnya. Kemudian langsung kita mencelupkan tangan, itu wajib niatnya adalah niat ikhtiraf sebelumnya. Ya kita gambar-gambarkanlah di dalam hati, maksudnya aku berniat ikhtiraf kan seperti itu. Nah, kita gambar-gambarkanlah di dalam hati seperti itu. Jadi ketika kita hendak memasukkan, aku berniat ikhtiraf kan, dengan memasukkan tangan ini. Kan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan mandi? Mandi janabah atau mandi wajib bagi yang haid atau nifas daripada perempuan. Nah, itu kalau dia sudah berniat, maka apa? Maka otomatis dia kalau memasukkan tangan ke dalam air yang kurang dari 2 kulah harus ikhtiraf. Paham ya kalau dia sudah berniat, maka dia memasukkan tangan itu harus istilahnya nih, memasukkan tangan itu harus niat ikhtiraf. Misalnya yang pemulaan ini belum lagi berniat. Ya kalau yang pemulaan ini belum lagi berniat. Nah, kan niat itu berbarengan dengan sampainya air, ya kalau istilahnya ini ke tubuh. Jadi pertama belum ada niat, tidak ada masalah. Nah, berniat sudahnya, tiba sudah dikuyakan yang ada di sini. Nah, di kepala lalu mengalir sekaligus begitu sampai air ke ubun-ubunnya misalnya. Nah, dia berniat, aku berniat mengangkat hadas besar. Nah, sesudah itu mau tidak mau dia harus niatnya ikhtiraf. Terus-menerus niatnya ikhtiraf. Nah, seperti itu. Paham ya kalau dia memakai tangan. Cuma yang memakai tangan ini jelas jarang terjadi, kecuali tangannya ini tangan lebar. Mungkin tangan Fantastic Four yang siapa itu?
Ya kalau istilahnya nih, nah Fantastic Four yang mana tangannya itu bisa dijadikannya seperti ember. Nah, namanya kan plastik, manusia plastik. Kan seperti itu, kan ada di kartun yang orangannya ada juga ya. Kalau yang kartunnya itu ada 4 istilahnya nih, ada yang manusia plastik, ada yang manusia batu, kan istilahnya nih. Nah itu khayalan orang-orang barat. Ada manusia api, nah yang itu ada manusia angin, maksudnya kada kelihatan, kan istilahnya nih. Nah jadi ada 4, nah disebut Fantastic Four. Nah hasil daripada kecelakaan di antariksa. Nah ternyata yang satunya itu jadi penjahat. Nah itu manusia baja kah, manusia apa? Yang satunya itu manusia listrik kah? Yang satunya itu yang jadi penjahat itu kan. Nah kalau misalnya ada yang mengalami hal tersebut, misalnya itu terjadi di alam nyata, dia punya tangan yang bisa dilebarkannya, bisa dibentuknya menjadi semacam gayung dan sebagainya. Nah otomatis dalam mazhab Syafi'i, menurut kaul yang mu'tamad, wajib setiap kali memasukkan airnya, tangannya, sesudah dia berniat mandi wajib, setiap kali dia masukkan harus itu dia niat ikhtirab. Tujuannya adalah ikhtirab, yaitu menjadikan tangannya itu sebagai apa? Sebagai alat atau semacam gayung untuk mengeluarkan air untuk dibasuhkan kepada anggotanya. Nah, anggota yang wajib dibasuh dalam mandi wajib. Nah, kemudian lanjut. Masalah jika ditumpahkan oleh yang mengambil wudhu akan air yang di dalam bejana kepada tapak tangannya, kemudian daripada sudah ia membasuh mukanya, maka harus mengalirkan air itu kepada yang tinggal daripada tangannya, karena berhubung air itu dengan tangannya dan tiada harus baginya membasuhkan air yang pada tapak tangannya itu kepada tangannya yang sebelah, karena dihukumkan air itu bercerai daripadanya, maka yaitu mustakmal. Ya. Nah jadi ini pakai kaulnya Syekh Ibnu Hajar. Itu adalah menurut kaul Syekh Ibnu Hajar. Jadi dalam menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar, beda hukumnya antara kiri dan kanan itu beda. Sehingga bisa jadi air yang dipakainya ini banyak, tapi justru menyebabkan mustakmal. Nah intinya seperti itu. Bisa jadi air yang dipakainya ini banyak, tapi menyebabkan mustakmal kan istilahnya nih. Nah itu ada gambarannya menurut Syekh Ibnu Hajar. Yang pasti seperti ini. Ya untuk gambarannya ini supaya sederhana gini aja. Yang ada di dalam Anatul Talibin supaya jelas. Artinya menurut Syekh Ibnu Hajar, kalau misalnya kita membasuh tangan kanan, hendak membasuh tangan kanan, maka yang dipakai ini adalah tangan kanan juga. Nah, kalau kita membasuh tangan kiri, maka yang dipakai untuk dimasukkan, untuk diniatkan ikhtirab itu adalah tangan kiri juga. Kan seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan 2 tangan, nah itu berbahaya. Menurut Syekh Ibnu Hajar. Paham ya kalau dengan 2 tangan. Karena apa? Karena ini terjadi perpindahan dari tangan yang kiri ke tangan kanan. Niat ikhtirab itu hanya berlaku untuk 1 tangan. Ini menurut Syekh Ibnu Hajar. Jadi dari tangan kiri, nah kalau kedua-duanya, kan yang hendak dibasuh ini tangan kanan. Lalu tangan kiri 4. Tangan kiri 4. Nah maka itu sama dengan memindahkan air yang ada di tangan kiri ke tangan kanan. Atau kita hendak membasuh tangan kiri, lalu kita masukkan juga tangan kanan. Nah, adapun menurut Syekh Ibnu Hajar itu ada masalah.
Cuma ada penengahnya. Kalau tidak salah itu adalah kaulnya Syekh Khatib Syarbini, yaitu dengan meniatkan tangan kiri ini sebagai penolong bagi tangan kanan. Niatnya adalah menolong tangan kanan. Nah, jadi niatnya yang ini sebagai niat ikhtirab, yang kanan kalau kita hendak membasuh tangan kanan, sedangkan kiri ini adalah sebagai penolong. Begitu juga ketika kita hendak membasuh tangan kiri. Cuma yang tangan kanan ini sudah selesai ya, kalau sudah terangkat hadasnya. Nah, ini ada masalah lagi. Jadi yang bermasalah itu adalah tangan kiri. Tangan kiri. Nah, kalau menurut Syekh Romli ada masalah. Tangan kiri ikut membantu itu ada masalah sekalipun tanpa ada niatan menolong. Selajur aja diniatakan ikhtirab kedua-duanya. Itu ada masalah. Tapi kalau menurut Syekh Ibnu Hajar sekalipun diniatkan ikhtirab kedua-duanya, nah itu menyebabkan yang di kanan, yang di kiri ini berpindah ke yang di kanan. Paham ya lah? Karena kalau kita ke ini kan, nah otomatis kan kita pindah. Nah jadi yang di telapak kiri terpindah ke kanan, otomatis itu menjadi mustakmal yang di kiri ini. Nah, intinya seperti itu. Jadi di sini ada khilaf antara keduanya, antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Romli. Nah, kemudian tak terus sambung. Dan adalah kebanyakan orang awam goblak. Goblak ini maksudnya lupa atau tidak memperhatikan. Mereka itu daripada masalah ini. Bermula asal masalah ini tersebut di dalam nihayah, yaitu berhampiran dengan yang tersebut di dalam Tuhfah dahulu. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau kita memakai tangan kiri, maka otomatis kita itu diwajibkan untuk niatnya menolong. Ini menurut kalau tidak salah Syekh Khatib Syarbini. Adapun menurut Syekh Ibnu Hajar itu tidak bisa, harus dengan satu tangan saja. Tidak boleh dengan tangan kiri ikut membantu, itu tidak boleh kalau kita hendak membasuh tangan kanan. Paham ya kalau lah? Nah, jadi intinya perinciannya kalau menurut Syekh Ibnu Hajar tidak boleh seperti ini. Jadi harus ini aja. Kalau menurut Syekh Romli tidak masalah seperti ini. Nah, adapun menurut yang lain itu mereka menggabung pendapat keduanya, yaitu boleh dengan syarat yang kanan, yang kiri diniatkan untuk menolong yang kanan. Ya seperti itu. Nah, jadi ini babnya sudah selesai, kita akan lanjutkan insyaallah. Nah, mungkin karena ini mendekati daripada kurban kan seperti itu. Nah, lalu yang poin-poinnya saja kan istilahnya nih, ada pembahasan masalah kurban ini yang perlu diperhatikan. Yang biasa terjadi di masyarakat itu adalah mereka beranggapan apabila seseorang itu belum berakikah maka tidak boleh berkorban. Ini yang sering menjadi perdebatan. Bahkan kadang sampai ya bersikeras kedua-duanya. Ada yang mengatakan tidak masalah, ada yang mengatakan bermasalah. Sampai bersitegang, bersikeras kedua-duanya, kedua belah pihak. Nah, lalu yang perlu kita kaji di sini, siapakah yang benar daripada dua kubu ini? Maksudnya ada kubu yang mengatakan mesti berakikah dulu baru berkorban. Ada kubu yang mengatakan tidak masalah berkorban tanpa sebelumnya berakikah. Nah, ini kalau dalam tinjauan hukum fikih dan kaidah-kaidahnya, siapa sebenarnya yang benar? Kan seperti itu. Maka kita perlu mengkaji dari beberapa segi atau beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah di mana-mana kitab lintas mazhab lah. Dalam lingkungan mazhab yang empat, mazhab yang mu'tabar itu adalah mazhab yang empat. Kenapa dikatakan mazhab empat itu adalah mazhab yang mu'tabar? Karena penerus dan kitab-kitabnya masih sempurna sampai sekarang, masih tersebar. Adapun mazhab lain seperti mazhab Imam Sufyan bin Uyainah, nah itu sudah tidak ada penerusnya dan tidak ada kitab-kitabnya. Nah, kemudian kayak Imam Sufyan Tsauri, nah itu tidak ada penerusnya, tidak ada juga meninggalkan kitab-kitab. Atau misalnya seperti Imam Ja'far Shadiq, Imam Daud Az-Zahiri dan lain-lain. Yang masih lestari sampai sekarang
yang penerusnya banyak, serta kitab-kitabnya masih tersimpan dan dicetak di mana-mana, dipelajari di mana-mana, itu adalah mazhab yang keempat. Mulai dari yang paling tua itu adalah Imam Abu Hanifah, kemudian yang lebih muda itu Imam Malik, nah lebih muda sedikit dari Imam Abu Hanifah, kemudian muridnya Imam Malik yaitu Imam Syafi'i, nah kemudian muridnya Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita telusuri secara mendalam, secara teliti satu persatu daripada kitab-kitab yang ada dalam mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i, sampai kitab mazhab yang lain, baik itu kitab mazhab Hanafi atau kitab mazhab Maliki atau Hambali, tidak ada pernah dijumpai teks dari kitab-kitab tersebut yang menyatakan bahwasanya syarat sah atau syarat kebolehan berkorban ialah harus berakikah terlebih dahulu. Tidak ada satupun dari kitab-kitab dalam mazhab keempat yang mengatakan demikian. Coba saja dalam mazhab Syafi'i sendiri, mulai dari yang paling tipis, yang paling tipis itu mungkin ya bisa dibilang Fathul Qorib atau Abi Suja, itu matannya sama sekali, kemudian ada syarahnya Fathul Qorib. Nah kalau di pesantren-pesantren itu biasanya dijual kitabnya dengan hasiah Baijuri. Nah cari saja dari Abi Sujanya sampai Fathul Qoribnya sampai hasiah Baijurinya itu tidak ada. Nah kemudian misalnya sambung lagi ke kitab yang lebih luas, yaitu misalnya Fathul Mu'in. Nah sampai ke I'anahnya, atau ada lagi hasiah yang satunya selain Fathul Mu'in yang dikarang oleh Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, nah judulnya Tarsihul Mustafidin, yang mana Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf ini beliau adalah termasuk daripada guru Kiai Hasyim Asy'ari di Mekah, nah pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak ada juga ditemukan sedikit pun. Kemudian kita berpindah misalnya ke Minhajut Thalibin. Nah banyak itu syarahnya. Ada Bughdil Muhtaj oleh Khatib Sarbini. Ada yang mu'tamad, apa yang dijadikan pegangan, yang diutamakan maksudnya dalam berfatwa itu adalah Tuhfah dan Nihayah. Tuhfah karangan Syekh Ibnu Hajar, Nihayah karangan Syekh Romli. Kemudian lagi yang lain-lainnya itu ada Ujalatul Muhtaj, ada Sirajul Wahaj dan sebagainya daripada syarah Minhaj. Kemudian ada yang meringkaskan Syekhul Islam Zakaria Ansori, beliau ringkaskan menjadi Manhajut Tulab. Kemudian beliau bikin lagi syarahnya dari Manhajut Tulab itu menjadi Fathul Wahab. Kan seperti itu. Nah, kemudian lagi ada yang lain-lainnya seperti Tuhfah itu hasiahnya itu kan ada yang menulis, kan hasiah Tuhfah itu hasiah Syarwani, sebelumnya ada hasiah Ibnu Qasim, kemudian lagi Nihayah itu juga ada yang menulis hasiahnya, yang paling terkenal itu adalah hasiah Ar-Rasyidi, kemudian hasiah Ali Shibra Malisi, itu lebih terkenal lagi, nah, dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali kitab-kitab yang asal usulnya adalah kitab Minhajut Thalibin. Tak ada satupun pula di dalam situ yang mengatakan bahwa siapa yang belum berakikah tidak boleh berkorban, tidak ada satupun. Sampai misalnya kita membuka kitab-kitab mazhab lain, itu bisa dipastikan tidak ada tulisan yang demikian. Nah kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, kekuatan akikah dengan kekuatan kurban. Mana yang lebih kuat menurut kacamata mazhab 4? Kalau kurban itu mazhab kita mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian lagi mazhab Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun sunnah muakkadah. Tapi menurut menurut Imam Abu Hanifah, sekalipun dua murid beliau yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berbeda pendapat, beliau ikut yang mengatakan bahwa kurban adalah sunnah muakkadah. Adapun Imam Abu Hanifah beliau mengatakan kurban adalah wajib. Tapi kewajiban itu bagi yang mampu, yang kaya, yang mana kategori kaya di sini ialah orang yang memiliki senisab daripada harta zakat. Harta zakat misalnya emas. Emas itu yang senisab itu adalah 85 gram. Kan seperti itu.
Kalau diuangkan mungkin sekitar 43-an atau 40 berapa kan sekarang emas semakin mahal. Nah, jadi kalau ada orang yang punya tabungan seperti itu, yang senisab emas misalnya 85 gram, senilai 85 gram emas, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dia wajib untuk berkurban. Nah, selama dia adalah seorang muslim yang baik, yang berakal, yang juga bertempat di tempat kediamannya, maksudnya tidak berpergian, maka wajib dia untuk menyembelih untuk tahun itu. Nah, paham jangan. Jadi kalau kurban itu ada yang mengatakan wajib, yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian bagaimana dengan akikah? Nah, kalau akikah itu tidak ada yang mengatakan wajib dari mazhab 4. Nah, menurut Imam kita Syafi'i, akikah itu adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian menurut Imam Ahmad bin Hanbal begitu juga, sunnah muakkadah. Tapi kalau menurut mazhab Imam Malik, ini bukan sunnah, tapi mandub. Dalam mazhab Imam Malik, mandub itu lebih rendah levelnya daripada sunnah. Kalau mandub itu lebih sedikit pahalanya daripada sunnah. Jadi sunnah dan mandub itu dalam mazhab Imam Malik itu ada beda. Sekalipun hakikatnya sama, esensinya sama, yaitu kalau dikerjakan berpahala. Cuma kalau sunnah, pahalanya lebih besar. Kalau mandub lebih kecil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah ini punya pendapat yang berbeda lagi. Beliau mengatakan bahwasanya akikah itu adalah mubah. Bila dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berpahala. Apa alasan beliau? Karena akikah itu adalah sembelihan orang-orang di zaman jahiliyah. Dengan datangnya syariat kurban atau dalam bahasa Arabnya udhiyah, maka itu tidak berlaku lagi untuk umat Islam. Itu hanya berlaku untuk orang-orang jahiliyah. Cuma bagi orang Islam yang hendak mengerjakan, silahkan, tidak mengapa. Karena tidak ada larangan dari Rasulullah. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kalau kita pakai kekuatan, kurban ini lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Nah, kekuatan dalam maksudnya perbandingan madhab, kurban lebih kuat. Karena kurban ini ada yang mengatakan wajib, yaitu Imam Abu Hanifah. Sedangkan akikah tidak ada yang mengatakan wajib, tidak ada yang mengatakan wajib dari madhab yang 4. Justru ada yang mengatakan mubah saja, yaitu Imam Abu Hanifah juga. Nah, kemudian yang ketiga, ini dari segi waktu. Dari segi waktu, yaitu orang yang kapan batas waktunya untuk mengeluarkan akikah. Apakah orang yang waktu dia kecil itu belum diakikahi, kemudian dia besar misalnya sunnah juga akikah. Nah, ini ada khilaf juga di kalangan madzhabul arba'ah, mazhab yang 4. Nah, yang tuha bangka kayak bubuhan kita ini kan sudah tuha bangka nih. Mungkin waktu kecil belum diakikahi oleh orang tua kita. Nah, lalu apakah sepakat ulama mazhab 4 itu mengatakan kita ini sudah berakikah? Ternyata tidak sepakat mereka. Nah, kalau kita pakai pendapat Imam Malik, akikah hanya berlaku untuk 7 hari dari kelahiran seorang anak. Kalau sudah lewat dari 7 hari atau sebelumnya atau sesudahnya itu tidak sunnah. Jadi yang sunnahnya hanya hari ke-7. Nah, itu menurut pendapat Imam Malik. Ada pengikut Imam Malik yang mana pendapat ini adalah sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Imam Ahmad, bisa ditunda pada hari minggu yang kedua dan minggu yang ketiga, yaitu hari yang ke-14 dan hari yang ke-21. Nah, tapi kalau sudah selesai itu, ya tidak ada lagi kesunahan akikah. Paham ya? Kalau sudah berlalu, ya sudah tidak ada lagi. Apalagi sudah tuha bangka. Tidak ada kesunahan akikah menurut mazhab mereka. Nah, yang mengatakan sunnah sampai tuha bangka itu adalah mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita memang sunnah sampai tuha bangka. Kalau orang tua kita tidak mengakikahi waktu kecil, maka kita yang sudah dewasa ini kalau punya kelebihan rezeki masih disunahkan untuk mengakikahi diri kita sendiri. Paham ya kalau istilahnya nih. Nah, jadi kalau kita misalnya yang tuha bangka ini waktu lagi kecil, waktu misalnya umur 7 hari atau umur 14 hari atau umur 21 hari tidak diakikahi, maka di situ ada khilaf. Apakah sunnah kita masih berakikah? Ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Malik mengatakan tidak ada lagi. Begitu juga pengikut Sidin
sekalipun ada memberi kelonggaran bisa ditunda pada minggu kedua dan ketiga. Begitu juga mayoritas ulama dalam mazhab Hambali sama, mengatakan sudah tidak ada sunnah akikah lagi ketika sudah terlewatkan masa-masa itu. Jadi kekuatan akikah ini dari segi waktu ini lemah. Paham ya kalau lah? Bagi kita yang sudah tua bangka ini lemah. Nah justru yang mereka sepakati daripada madhab, bukan cuma madhab apa, seluruh madhab mengatakan bahwasanya apabila sampai hari raya Idul Adha, kemudian hari tasyrik yang 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu setiap orang Islam sunnah berkurban, yaitu yang dia punya kelebihan harta. Artinya berkecukupan aja untuk memberi nafkah anak istri kan, berkecukupan aja untuk seandainya dia punya hutang bisa dibayarkan ke hutang juga kan. Nah, yang melebihi daripada nafkahnya yang wajib dikeluarkan, melebihi daripada hutangnya yang wajib dilunasi, dan melebihi daripada apa-apa yang dibutuhkannya sehari-hari. Nah, maka sunnah atasnya untuk mengeluarkan kelebihan rezeki itu untuk berkurban. Dan bahkan para ulama mengatakan di hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik, kalau kita punya duit yang berlebih daripada yang disebutkan tadi, nah yang berlebih dari yang disebutkan tadi, maka kita ada niatan untuk bersedekah, maka lebih baik kita ambil itu duit bukan dengan uang kontan, melainkan kita belikan kepada kambing kalau mencukupi untuk beli kambing. Nah kita gorok lehernya dengan niat kurban. Itu lebih afdol daripada bersedekah dengan uang tunai di hari yang 4 ini, yaitu hari Idul Adha, hari 11, 12, 13 yaitu hari tasyrik daripada bulan Dzulhijjah. Paham ya kalau lah? Nah jadi dari semua segi akikah itu kalah. Nah lalu kenapa ada sebagian orang kita yang berkeyakinan harus berakikah seolah-olah wajib? Nah itu karena memandang kepada zahir hadis. Zahir hadis yang mana? Al-gulamu murtahanun bi akikatih yudbahu anhu yauma sabihi kan wa yuhlaku ra'suhu wa yumatu minbul adza atau anbul adza, kan seperti itu. Nah jadi yang kita ambil ini yang di depannya ini al-gulamu murtahanun bi akikatih. Nah ini kalau kita pakai bahasa Indonesia terjemahnya adalah anak kecil dia tergadai dengan akikahnya. Nah tergadai ini maksudnya tertahan, tidak bisa bebas kecuali dengan ditunaikan akikahnya. Kan? Nah lalu banyak orang yang mengambil terjemahan daripada ini teks, daripada ini hadis, lalu membuat pemahaman sendiri. Oh kalau misalnya ini tergadai, tertahan, kadangkala lepas daripada tahanannya kecuali dengan akikahi, berarti harus digawi akikah. Amun kada kena ngalih di akhirat. Kada kau masuk surga, kan seperti itu. Kada kau masuk surga, tergadai ya tadi. Tersanda kalau bahasa Banjarnya tersanda. Nah tergadai, tersanda, tertahan. Harus dibebaskan ini ini anak-anak atau ini manusia kan nih yang waktu kecilnya kan dia belum berakikah, kita bebaskan. Jangan sampai dia terkatung-katung di akhirat. Jangan sampai dia tertahan kan seperti itu. Nah, ini adalah memahami hadis tanpa melewat pemahaman para fuqaha. Ini berbahaya bagi kita yang bukan faqih atau apalagi kita bukan mujtahid, maka berbahaya kita memahami hadis hanya dengan bekal terjemahannya. Makanya diharamkan atas kita yang awam ini untuk berfatwa. Maksud berfatwa ini mengambil istimbat, mengambil hukum, mengambil kesimpulan hukum langsung daripada teks Al-Quran dan daripada teks hadis. Apalagi kalau cuma kita tahu terjemahannya yang bahasa Indonesia pulang bahasa Latin. Nah ini adalah suatu hal yang tercela. Dan ini masuk dalam kategori ajra hukum alal futya, ajra hukum alal nar. Orang yang paling berani maju, paling cepat maju untuk berfatwa, maka dialah yang paling berani atau paling cepat maju ke neraka. Ini adalah ancaman dari baginda Rasulullah. Kita sebagai orang yang awam, yang bukan faqih dalam arti sesungguhnya, dan juga apalagi mujtahid, wajib untuk mengambil hukum melewat daripada kitab-kitab yang muktabar.
lewat daripada kitab-kitab yang mu'tabar, daripada pemahaman para mujtahidin, para fuqaha yang sudah diakui keilmuan mereka, yang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, yang dipelajari dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Nah, lalu mazhab 4 ini kadang memandang hadis al-ghulam murtahanun bi aqiqati ini sebagai dasar bagi kewajiban akikah. Paham ya kalau lah? Nah, ini bukan dalil bahwasanya akikah itu adalah wajib. Intinya seperti itu. Bagi mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab kita mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Sama sekali bukan dalil yang menyatakan kewajiban berakikah. Nah, lalu bagaimana menurut pandangan ulama madzhabul arba'ah, ulama madzhab 4 mengenai tafsiran daripada al-ghulam murtahanun bi aqiqatih ini? Nah, ini tiada lain dan tiada bukan ada beberapa riwayat. Nah, intinya seperti itu. Cuma tidak menunjukkan kepada kewajibannya. Ada riwayat yang pertama ini yang mengatakan dia tidak akan tumbuh dengan sebaik-baiknya. Jadi pertumbuhannya yang tergadai, pertumbuhannya anak kecil ini yang tergadai kalau tidak diakikahi, sementara orang tuanya mampu mengakikahi. Paham ya kalau lah? Nah, kemudian ada yang kedua, apanya yang tergadai? Nah, itu adalah kalau dia meninggal dalam keadaan masih kecil, dia punya hak untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, tapi orang tuanya waktu dia masih hidup, sedangkan orang tuanya mampu, enggan untuk mengakikahi. Nah, maka hak dia memberi syafaat kepada orang tuanya itu yang tergadai, yang tertahan. Nah, jadi yang tergadai adalah hak dia memberi syafaat kalau dia meninggal masih kecil. Kemudian ada lagi yang ketiga yang mengatakan tafsirannya itu yang tergadai, yang tertahan itu adalah kebaikan atau pahala atau fadilat yang diperoleh daripada akikah. Nah, pahamnya kalau lah itu. Kemudian ada lagi yang keempat, yang tergadai, yang tertahan itu adalah pemeliharaan dirinya daripada setan. Nah, ada sebagian yang mengatakan kalau anak itu belum lahir, maka istilahnya dia belum punya perisai kalau dia belum diakikahi. Kalau diakikahi dia punya semacam perisai untuk menghindarkan setan. Nah, ketika dia dewasa. Nah, jadi tidak ada di sana menurut mayoritas ulama madzhabul arba'ah yang menunjukkan bahwa hadis al-ghulam murtahanun bi aqiqatih adalah di situ mengandung kewajiban berakikah atas setiap kaum muslimin. Itu tidak dipahami seperti itu oleh mayoritas ulama bermadzhab 4. Nah, kemudian siapa yang mengatakan bahwasanya akikah itu wajib? Itu bukan dari madzhab 4. Itu adalah menurut sebagian kitab, mereka menukilkan, cuma penukilannya masih diragukan apakah benar atau tidak. Itu menurut Imam Daud Az-Zuhiri. Nah, karena kan kenapa disebut diragukan? Maksudnya tidak diyakini 100%. Karena yang selain madzhab 4 ini memang diragukan penisbatannya apakah sah kepada mereka atau tidak. Nah, kenapa? Itu tadi karena pengikutnya tidak ada lagi, kemudian kitab-kitabnya pun tidak lestari, tidak tersebar, tidak bertahan sampai generasi sekarang. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan ini menurut pendapat Imam Daud Zuhiri, itu tidak yakin 100% bahwa itu adalah pendapatnya Imam Daud Zuhiri. Paham ya kalau lah? Nah, atau misalnya ini adalah kaulnya atau pendapatnya Imam siapa? Misalnya Imam Sufyan bin Uyainah kah, atau Imam Sufyan Tsauri kah, atau Imam misalnya Auza'i kah, dan sebagainya. Nah, maka itu masih tidak bisa dipegang. Masih ada keraguan di dalam hati. Kenapa? Karena pengikutnya sudah punah dan kitab-kitabnya pun tidak lestari sampai sekarang. Nah, sehingga masih ada keraguan di dalam hati daripada para muhaqqiqin, daripada orang-orang yang terkemudian. Paham ya kalau lah? Jadi inilah sebabnya kenapa madzhab 4 yang dipegang. Karena yakin ada ya paling tidak zon dugaan kuat bahwa ini memang sahih, memang betul nisbatnya kepada madzhab Syafi'i. Paham ya kalau lah? Nah, betul madzhabnya ini nisbatnya kepada madzhab Syafi'i. Misalnya yang mengatakan bahwasanya kurban itu adalah sunnah muakkad.
kan seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu kan tertera di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Sehingga kita sudah bisa memastikan bahwasanya Imam Syafi'i memang berpendapat demikian. Nah, paham ya Allah? Karena di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i memang tertulis seperti itu. Dan para ulama pun meriwayatkan dari satu generasi ke generasi demikian. Nah, adapun misalnya kita temukan dalam kitab-kitab perbandingan mazhab, misalnya pendapat Imam Daud Zuhiri begini, nah ini masih diragukan. Boleh jadi itu semacam isu kemudian ditulis oleh para pakar perbandingan mazhab di zaman itu. Nah, karena kadang ada kaul yang semacam itu, maksudnya yang memang diragukan, bahkan kadang sangat diragukan bahwa itu adalah dinisbatkan kepada Imam Fulan, kan seperti itu. Karena penerusnya tidak ada lagi dan dokumennya pun tidak ada pula, kan istilahnya nih tidak lestari sampai pada zaman itu, cuma mendengar-dengar aja dari orang dahulu bahwa Imam Daud Zuhiri berkata demikian. Dari orang-orang yang sebelumnya bahwa misalnya Imam Sufyan bin Uyainah berpendapat demikian. Nah, seperti itu. Nah, makanya wajib atas orang-orang di masa ini untuk menganut mazhab salah satu dari mazhab empat. Kenapa? Karena mazhab yang empat itu sudah bisa dipastikan kesahihan nisbahnya kepada para imam-imam yang empat tersebut. Nah, pahamnya kalau lah istilahnya nih. Nah, itu. Adakah kira-kira pertanyaan? Ada pertanyaan Ustaz tentang masalah hadis yang dilarang memotong kuku atau memotong rambutnya bagi orang yang berkorban tadi. Ya, itu ringkasnya secara ringkas saja. Ini para ulama dalam mazhab 4 berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah sebagai kewajiban, ada yang mengatakan ini adalah sebagai kesunahan saja. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu hanya kesunahan saja. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i sunnah bagi orang yang hendak berkorban untuk tidak memotong kukunya, rambutnya, bulu-bulunya dan sebagainya dari 1 Dzulhijjah sampai hari raya kurban. Nah, intinya seperti itu, sampai hari raya kurban, sampai dia menyelenggarakan kurban tersebut, maka sunnah tidak memotong rambut, kuku dan sebagainya. Jadi itu hadis hanya menunjukkan kesunahan, bukan menunjukkan kewajiban. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, intinya seperti itu. Paham jangan lah istilahnya nih. Jadi itu hanya sunnah. Jadi kalau kita langgar ya ada masalah juga. Cuma pahalanya aja yang berkurang lah. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya kita tidak mengamalkan kesunahan tersebut. Nah, dari segi situnya pahala kita tidak ada. Nah, adapun dari segi berkorbannya ya jelas. Setiap korban yang kita kerjakan karena Allah pasti diberi pahala. Nah, cuma kan orang yang berkorban itu ada hal-hal yang sunnah yang bagus dia kerjakan, kalau dia kerjakan dapat pahala, yang diantaranya itu tadi kita menahan diri dari memotong semua bagian-bagian daripada tubuh kita yang disunahkan sebenarnya untuk dipotong, seperti kuku, rambut, bulu-buluan dan seterusnya. Jadi ditahan dulu. Nah, paham ya lah. Nah, itu. Jadi ayat itu hanya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Sekalipun menurut ulama yang lain itu wajib, ada memang dari kalangan mazhab 4 atau di luar mazhab 4 yang mengatakan wajib. Gitu. Adapun hikmahnya apa itu? Apa hikmahnya maksudnya? Yaitu kalau tidak salah itu berkenaan dengan fadilat daripada itu tadi, daripada maksudnya orang yang berkorban itu akan dilimpahkan rahmat, dilimpahkan ya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala lah, dilimpahkan sesuatu yang tidak dilimpahkan kepada orang lain yang tidak berkorban. Nah, jadi kalau tubuh kita waktu itu masih utuh kan, maka kuku kita ini yang masih ada itu kan waktu masih utuh lah. Waktu kita di awal-awal Dzulhijjah itu kena juga kan istilahnya nih. Nah, kuku kita, rambut kita itu masih dalam keadaan dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi itu masalah fadilat saja kan gitu. Nah, artinya kada perlu diributakan lah istilahnya kan ya. Karena setiap perintah itu tidak mesti wajib. Memang dalam kaidah fikih perintah itu asal-asalnya adalah lil wujub kan seperti itu. Cuma ketika ada petunjuk yang
memalingkan perintah itu sebagai suatu kewajiban, maka petunjuk itu dicari mengarahnya kemana? Apakah ke sunnah, apakah ke hak mubah saja kan istilahnya nih, atau kemana? Karena ada yang ke sunnah kan seperti yang tadi, artinya kita dilarang untuk memotong kuku dan sebagainya, tapi larangan itu bukanlah larangan yang jazim, larangan yang bulat itu larangan yang ghairu jazim, yang tidak bulat. Kalau yang jazim itu maksudnya yang haram, larangan yang haram itu yang jazim. Kalau larangan yang tidak haram, yang maksudnya ghairu jazim, yang tidak bulat itu makruh, kan seperti itu. Nah jadi seperti yang masalah ini adalah untuk kesunahan. Nah atau misalnya untuk mubah pun ada, seperti dalam Al-Quran banyak, kulu wasrobu misalnya kan, makanlah, minumlah. Nah itu tidak ada yang mengatakan dengan Allah Ta'ala memerintahkan kita makan, menyuruh kita makan, lalu makan itu jadi wajib. Tidak ada itu. Jadi untuk menyimpulkan hukum, sekali lagi, tidak bisa dengan kita membaca terjemahannya. Kan gitu, nah. Tidak bisa kita dengan membaca terjemahannya, melainkan kita harus melewat para fuqaha, kan istilahnya. Nah seperti itu. Jadi kita, orang-orang yang merasa sebagai aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu diantara kode etiknya adalah tidak menyimpulkan hukum langsung dari terjemahan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh. Jadi harus melewat kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama yang muktabar. Nah, karena banyak juga ini kitab yang ada muktabar. Kitab yang ya istilahnya yang ada dasarnya, atau misalnya kitab yang itu tergantung kepada kualitas penulisnya lah. Kan seperti itu, kualitas penulisnya. Karena ada juga sebagian orang yang nekat menulis kitab, tapi dia sebenarnya masih belum mumpuni dalam ilmunya kan di masa-masa sekarang. Tapi kalau kitab-kitab yang di pesantren-pesantren, itu semuanya adalah kitab yang muktabar, kitab yang dikarang oleh para ulama yang mumpuni, dalam artian keilmuannya diakui oleh para ulama seluruh dunia. Nah, jadi kan waktu kita di pesantren, misalnya untuk fikih kita belajar Syarah Sitin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ar-Romli, abahnya Syekh Muhammad Ar-Romli, kan Ar-Romli Kabir, kan seperti itu. Itu yang paling tipis ya. Kalau kemudian naik lagi ke Fathul Qorib, kan istilahnya, nah, Ibnu Qasim Al-Ghazi, nah, ada hasiahnya, Bajuri. Nah itu semua tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, yang menulis kitab tadi, itu adalah ulama yang diakui keilmuannya oleh para ulama seluruh dunia, kan seperti itu. Naik lagi kita belajar ke Fathul Mu'in, kemudian ada hasiahnya I'anatul Talibin. Fathul Mu'in itu ditulis oleh Syekh Al-Maribari, murid daripada Syekh Ibnu Hajar, sedangkan I'anatul Talibin itu ditulis oleh Syed Bakri Santo. Nah itu adalah termasuk ulama terkemuka di Makkah pada masa itu dalam mazhab Syafi'i. Nah kemudian kita misalnya ada belajar Fathul Wahhab yang merupakan syarah daripada Manhajut Thulab, yang mana Manhajut Thulab ini adalah ringkasan daripada Minhajut Thalibin misalnya kan. Nah itu yang menulis Fathul Wahhab dan ringkasannya Manhajut Thulab itu adalah Syekhul Islam Zakaria Ansori. Dan seperti itu, ini lebih tua sedikit daripada Syekh Ibnu Hajar, Syekh Romli itu lebih tua sedikit. Nah, Syekhul Islam Zakaria Ansori. Nah atau misalnya Minhajut Thalibinnya itu dikarang oleh Imam Nawawi, kan istilahnya deh. Nah kemudian sarah-sarah Minhajut Thalibin ada Tuhfah Syekh Ibnu Hajar, kemudian ada Nihayah Syekh Romli. Nah kemudian lagi ada misalnya Ujalatul Muhtaj itu Ibnul Mulakin dan lain-lain. Itu semua adalah ulama-ulama yang mumpuni, yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Nah mereka itu yang tulisannya bisa dinukil oleh orang-orang sekarang. Paham ya kalau lah? Nah jadi kalau misalnya ada orang yang mengklaim dirinya misalnya sebagai manusia yang memiliki makom tinggi di masa-masa ini, itu adalah sesuatu yang merupakan kebodohan. Nah kenapa? Karena jangankan untuk penulis kitab, kan istilahnya nih, untuk menyamai ilmunya Syekh Bajuri itu tidak ada sekarang yang bisa menyamai ilmunya Syekh Bajuri, atau yang lebih terdahulu lagi Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi yang pengarang Hawasil Madaniyah itu, kan istilahnya nih.
Nah, itu tidak ada yang selepel beliau itu misalnya. Apalagi misalnya yang seperti Syekh Ibnu Hajar, yang seperti Syekh Romli itu tidak ada di zaman sekarang yang selepel itu. Misalnya kan padahal mereka-mereka itu, beliau-beliau itu masih digolongkan sebagai muqallid. Nah, mereka adalah orang-orang yang masih derajatnya muqallid, artinya tidak memiliki kapasitas ijtihad. Mereka tidak memiliki. Nah, karena dalam mazhab kita sendiri itu ada namanya mujtahid mutlak, itu kan kalau untuk kita itu Imam Syafi'i. Kemudian lagi ada mujtahid madhab, itu para ashab seperti murid Sidin, yaitu siapa? Syekh Imam Buaiti, Imam Muzani, ya kalau istilahnya Imam Muzani dengan Imam lain Imam Buaiti. Ya, Imam, nah di ujung ilat nah. Imam Muzani dengan Imam Buaiti juga, Imam Buaiti. Istilahnya nih Imam Muzani. Nah, kemudian lagi ada Imam Kopal kan istilahnya nih, dan seterusnya. Nah, kemudian lagi ke bawahnya kan nih ada Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ada lagi di bawahnya lagi Imam Ghazali kan istilahnya nih. Nah, kemudian lagi ada di bawahnya itu para mujtahid fatwa itu seperti Imam Nawawi yang disebut Muharrir Madhab. Nah, kemudian yang lebih tua itu ada Imam Rafi'i kan istilahnya nih. Nah, mereka itu adalah ulama-ulama yang luar biasa. Nah, yang mereka itu ucapan tulisan-tulisannya dipatok, diikuti oleh kaum muslimin, oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Jadi kalau ada yang merasa paling tinggi di zaman ini, misalnya, nah itu adalah sesuatu kekonyolan, intinya seperti itu. Nah, kenapa? Karena untuk ilmunya saja kan istilahnya nih, seperti Syekh Baijuri itu hampir tidak ada yang bisa menandingi di masa ini. Nah, itu baru ilmunya, belum amalnya kan istilahnya nih. Nah, belum lagi hatinya, makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum lagi. Nah, mereka itu sekalipun fuqaha tapi mereka adalah aulia. Mana buktinya? Buktinya jelas. Contoh Imam Nawawi, kan Imam Rafi'i misalnya. Imam Rafi'i itu sekalipun tidak dikenal sebagai aulia Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian artinya ahli sufi kan, tapi beliau adalah sufi sejati. Nah, dan beliau pun juga punya karamah kan istilahnya nih, yang mana diceritakan ketika beliau menulis kitab pada suatu ketika lampu yang beliau pakai itu kehabisan minyak lalu padam. Nah, ternyata pohon anggur yang ada di ruangan beliau ini menyala. Nah, sedikit demi sedikit timbul cahaya sampai terang benderang. Nah, seperti itu. Nah, kalau Imam Nawawi sama kejadiannya mirip, yaitu kehabisan minyak waktu menulis kitab. Ternyata beliau angkat jari tangan kiri beliau angkat, jari telunjuk ini beliau tegakkan. Dari jari telunjuk inilah muncul cahaya yang terang benderang. Jadi tangan kanannya menulis, tangan kirinya mengangkat seperti ini. Nah, ini Imam Nawawi. Padahal beliau tidak dikenal sebagai ahli sufi, apalagi yang istilahnya itu yang mengklaim dirinya adalah orang yang fana dengan Allah atau orang yang fana dengan Rasulullah dan sebagainya. Sama sekali tidak pernah mengklaim hal-hal yang demikian. Nah, tapi beliau punya karomah yang nyata. Kalau yang menyala di tangan itu adalah karomah yang kecil. Apa karomah beliau yang paling besar? Itu tadi, beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk umat, yang mana setiap orang yang mengkaji satu huruf saja dari tulisan beliau itu pasti beliau dapat pahala. Itu baru mengkaji, apalagi mengamalkan, makin lagi banyak pahalanya. Nah, ini kada kegampangan. Bahkan menurut para ahli sufi, para ahli tasawuf, menurut sebagian mereka Imam Nawawi ini sebelum meninggal dunia sampai kepada makom kutub. Nah, intinya seperti itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qasim Al-Muzi. Beliau bermimpi ada keramaian yang di situ ada orang mengangkat bendera dan menabuh rebana. Didekati, ada orang di sana didekati, diajak berbincang, acara apa ini? Ini adalah acara pengangkatan Imam Nawawi sebagai wali kutub. Nah, kemudian Syekh Al-Muzi ini datang ke tempat Imam Nawawi. Waktu itu Imam Nawawi mengajar hadis di madrasah yang beliau mengajar di sana. Nah, itu Darul Hadis Al-Asrafiyah nama sekolahannya.
Sesudah beliau menutup kitab, nah lalu murid-murid beliau ini mulai keluar, Syekh Al-Muzzi ini mendekat, dengan kasapnya Imam Nawawi mengatakan, wahai saudaraku, apa yang engkau lihat malam kemarin, itu jangan diceritakan kepada siapapun, sampai aku meninggal dunia. Nah intinya seperti itu. Jadi jauh daripada mengaku wali kutub, justru beliau itu menyembunyikan kewaliannya, menyembunyikan kekutubannya. Nah inilah akhlak daripada orang-orang dahulu. Mereka menyembunyikan makom, tidak mengklaim, tidak obral pengakuan, tidak. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang adabnya luar biasa. Adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, adabnya kepada baginda Rasulullah luar biasa. Istilahnya mereka meninggalkan itu semua demi apa? Demi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Biarpun tidak diketahui sebagai wali kutub, itu tidak masalah. Yang penting adalah kenikmatan yang senantiasa beliau dapat daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para aulia itu mereka sibuk dengan itu, sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan itu, sehingga tidak ada waktu untuk ya obral pengakuan, tidak ada waktu bagi mereka. Itu seperti itu. Nah, kira-kira adakah lagi pertanyaan? Sudah anulah. Ayo nah kita iya silakan. Yang mencipok lagi Ustaz. Nyanggap kayak kira Ustaz. Mencipok kalau nyanggapan orang ya Mas lah. Mbah kita ibaratnya ke muka rancingannya itu mustamal itu jelas. Oh iya itu kan sudah dibahas kemarin-kemarin itu. Iya. Ini berkaitan dengan tagayur takdiri. Nah, tagayur takdiri, nah itu sekali lagi itu kan ada yang di depan itu halaman berapa tuh? Yang paling yang ya kada jauh lah dari depan. Nah, itu. Nah, ini nah. Syahdan air yang berubah pada takdir seperti yang berubah pada hissi jua. Maka jikalau jatuh ke dalam air yang banyak atau yang sedikit benda yang cair yang menyerupai ia akan air pada sekalian sifatnya seperti air mawar yang hilang baunya. Nah ini masalah air yang suci yang bukan air, tapi ini adalah cairan sebenarnya, tapi bukan air. Seperti air mawar yang hilang baunya. Nah ini sama ada airnya 20 atau kurang. Nah kemudian lagi atau jatuh air yang mustakmal ke dalam air yang sedikit. Nah atau jatuh air yang mustakmal yang sedikit kan. Maka hendaklah ditakdirkan yang mencampuri itu bersifat dengan sifat yang pertengahan, yang menyalahi ia bagi sifat air seperti ditakdirkan ada baginya rasa seperti rasa delima, atau ada baginya warna seperti warna air anggur, atau ada baginya bau seperti bau ladan ini kemenyan Arab. Maka jika mengubahkan ia akan air dengan takdir itu, maka air itu tidaklah ia menyucikan, hanya suci jua. Maka dinamai air itu berubah pada takdir. Dan jika tiada mengubahkan ia akan dia dengan takdir itu, maka air itu menyucikan jua. Artinya masih bisa dipakai. Adapun kalau tidak pakai takdir itu sebenarnya tidak mengapa. Nah, ini poinnya itu ada di dalam kitab-kitab yang besar-besar seperti Anatul Talibin, seperti Bajuri dan sebagainya. Nah itu ada. Nah jadi sekali lagi penjelasannya seperti ini yang dimaksud dengan tagayur takdiri. Misalnya kita berwudu, air yang kita gunakan ini kurang dari 2 kula. Adakah lagi? Habiskah? Nah maka kalau yang memerancing ini misalnya anggaplah 3 tetes. Nah kita takdirkan. Maksud kita takdirkan itu kita ambil benda-benda cair yang sifatnya pertengahan. Untuk menguji apakah warnanya berubah dengan perubahan total, apakah rasanya berubah dengan perubahan total, apakah baunya berubah dengan perubahan total. Maksud perubahan total ini perubahan yang parah. Nah jadi kita ambil untuk bau, misalnya nih contohnya kan tadi itu adalah bau daripada ladan. Ladan ini kan kemenyan Arab. Jadi kemenyan Arab yang cair 3 tetes kita masukkan ke air ini. Ke air yang kurang 2 kula ini. Kita cium baunya, apakah parah baunya itu? Kalau misalnya ringan saja tidak masalah. Atau tidak ada perubahan sama sekali tidak masalah. Kita pindah misalnya untuk menguji rasa. Contohnya kan delima.
Kita ambil 3 tetes delima, masukkan ke sini, kita rasai. Apakah terjadi perubahan parah atau tidak? Kalau tidak terjadi, maka selamat sudah rasa, tinggal warnanya lagi. Contohnya untuk warna ini adalah perasan air anggur. Air perasan anggur. Nah, kita ambil 3 tetes perasan air anggur. Nah, kita lihati apakah berubah total warnanya, berubah parah warnanya atau tidak berubah. Maksudnya tidak berubah parah atau tidak ada perubahan sama sekali. Kalau selamat, maka masih bisa dipakai. Nah, cuma kalau misalnya kita kada pakai takdir, itu kada masalah. Coba cari bajuri, adakah bajuri? Takdir ini hukumnya hanya sunnah. Jadi kalau misalnya terperancing, kawah aja masih dipakai. Paham ya kalau lah? Nah, intinya seperti itu. Coba. Nah, ini dalam Nah, itulah tadi beberapa kesalahpahaman yang terjadi tentang air ini, tentang masalah air ini. Nah, padahal ini sebenarnya sudah dibahaskan, cuma bagus juga diulang-ulangi, kada masalah. Nah, ini ada di Bajuri yang ini diterbitkan oleh Darul Kutubil Ilmiah Islamiyah, bukan ilmiah, Islamiyah. Au takdirian bi an kana la yudriku dan seterusnya. Nah, ini ada wa hadza takdiru mandubun la wajibun kama naqalahu Syekh at-Tuqi an Ibnu Qasim. Fa idza a'radu anit takdir, apabila dia itu berpaling dari takdir wahajama, langsung aja kan wasta'malahu, dia pakai itu air untuk berwudu misalnya nih. Nah, yang atau untuk mandi wajib yang ada terpancing tadi kan misalnya nih. Nah, kafa maka itu adalah cukup saja. Kenapa? Idz ghayatul amri annahu syakkun fi taghayyuril mudir wal aslu adamuhu. Karena puncak dari ini masalah adalah dia itu masih ragu. Seandainya ku takdir berubah total, adakah dari salah satu sifat ini? Adakah perubahan parah dari warnanya atau baunya atau rasanya? Seandainya ku takdirnya masih ragu. Ada terjadi perubahan yang merusakkah? Adakah? Maka hukum asalnya al-aslu al-adam. Hukum asal itu adalah tidak. Maka hukum asalnya tidak berubah. Jadi kalau dia tidak pakai takdir, maka anggap aja itu tidak berubah. Maksudnya tidak ada terjadi perubahan yang parah sehingga masih bisa untuk dipakai bersuci. Nah, ini jelas benar. Qauluhu wal ma'il musta'mali fayufradu mukhalifan wasatan nadban la wujuban kama taqaddam. Nah, jadi istilahnya air yang mustakmal ini sama dengan air yang mawar tadi, tapi bedanya kalau air mawar yang hilang rasa atau hilang bau, nah itu berlaku untuk air yang banyak dan air yang sedikit. Adapun masalah air mustakmal ini berlaku untuk air yang sedikit. Air banyak itu tidak masalah. Maksud sedikit itu kurang dari 2 kulah. Nah, jadi jelas artinya untuk air mustakmal pun itu sunnah kita takdirkan. Nah, adapun kalau kita tidak pakai takdir, maka itu masih bisa. Kenapa? Karena ketika kita tidak pakai takdir, maka kita ragu. Artinya apa? Seandainya kita takdir ini terjadi perubahan yang merusak atau tidak, maka kita ambil yang tidak, karena itu adalah hukum asalnya. Ini jelas tertera di dalam bajurinya. Belajarkan seperti itu. Nah, dan apa bayangannya sudah ada di dalam Fathul Qaribnya. Nah, untuk matannya ini. Nah, masuk ke dalam bajuri ini lebih jelas lagi. Pahamnya kalau lah. Nah, jadi itu di antara hal-hal yang di situ terjadi simpang siur di tengah masyarakat kita kan istilahnya. Nah, karena memang untuk memahami ibarah-ibarah fikih ini agak sulit. Jadi harus betul-betul belajar kan istilahnya nih. Banyak itu terjadi kesalahpahaman, cuma kesalahpahaman ini kayaknya hanya berlaku di Indonesia lah. Nah, khususnya di tempat kita ini. Adapun di lain-lain, nah seperti di Mesir yang merupakan pusat mazhab Syafi'i, atau misalnya seperti di Yaman, khususnya Hadramaut yang juga merupakan pusat atau markas daripada para pengikut mazhab Syafi'i, mereka ya seperti yang telah kita bahas tadi selanjutnya, seperti yang kita bahas tadi. Cuma ya itu tadi karena mungkin kita bukan orang Arab, nah, lalu sulit untuk menalarkan apa yang termaktub di dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Intinya apa? Intinya kita harus belajar betul-betul. Nah, artinya belajar ini bukan hanya kita sekedar mengambil sanad. Arti mengambil sanad ini kan kita berguru dengan guru kita berguru dengan yang lainnya, artinya yang sebelumnya itu kan cuma sekedar mengambil sanad. Nah, kita punya sanad tapi bujur-bujur ilmunya berikit juga.
Nah, jangan sampai sanad itu hanya sanad tertulis. Nah, ini sama lawan orang menabus ijazah. Nah, sedangkan ilmunya kan beda. Kan seperti itu. Kan istilahnya sanad itu kan bisa aja istilahnya nih. Imbah datang ke misalnya seorang syekh, wahai syekh, ulun minta sanad dari dia, ulun minta riwayat ilmu secara ijazatan, ayo ya syekh kan gitu. Nah, syekhnya misalnya ya istilahnya baik sangka aja nih lawan yang datang, lalu diberikan ijazah, kan diberikan sanad kan gitu. Nah, sekali berfatwa ternyata menyimpang dari apa yang dijazahkan oleh syekh tadi. Syekh tadi menjazahkan misalnya Fathul Qorib dengan bejurinya. Sekali berfatwa ke kampung haro melenceng istilahnya nih dari apa yang dituliskan oleh penulis Fathul Qorib dengan penulis bejuri kan. Lalu ujung-ujungnya mengaras kan gitu. Nah, aku dia berguru istilahnya nih, aku belajar di pesantren, nah sanadnya ini kan gitu. Nah ini aja ijazahnya, nanti tanda tangan guruku kan istilahnya nih. Belum tentu dengan adanya sanad, dengan adanya ijazah kan bisa saja sanad dan ijazah itu hanya di atas kertas kan gitu. Nah, yang diinginkan oleh para ulama terdahulu bukan cuma sanadnya, bukan cuma ijazahnya, tapi juga otak apa ilmunya sampai ke otak, sampai ke hati kan gitu. Nah, itu yang paling ditekankan oleh para ulama dahulu. Jadi bukan cuma kita ini belajar dengan kita punya mata rantai, kita belajar kepada guru kita belajar kepada guru beliau lagi sampai ke atasnya kan istilahnya nih. Itu jangan sampai hanya transfer sanad, memindah sanad kan gitu. Nah, harus bujur-bujur transfer ilmu. Paham jangan lola. Nah, ini contohnya banyak. Seandainya ya kena ada suatu saat kita kita adakan semacam eksperimen, istilahnya nih. Artinya kita ilmu tidak cukup hanya mendengar, tapi juga harus membaca. Maksudnya ini, kalau kita hanya mendengar tanpa kita ada kitabnya, tanpa kita pakai kitab, maka itu akan sulit. Sebenarnya ada contohnya di YouTube, di mana-mana itu kan ada semacam eksperimen kekuatan pendengaran kita, jadi disusun. Nah, ini disusun 1, 2, 3, 4, 5, atau misalnya ada 7 orang disusun. Ya kalau istilahnya nih, kadang boleh istilahnya nih melihat. Jadi hanya mengandalkan pendengaran. Jadi dijulungi beberapa kalimat. Nah, misalnya apa langit, apa istilahnya deh? Misalnya kata-katanya itu nah. Misalnya kata-kata yang sedikit rumit lah. Yang panjang, bukan rumit, yang panjang kan gitu nah. Saya pergi ke pasar Imbai membeli misalnya nih 5 lusin perhiasan misalkan 5 lusin piring, 6 lusin gelas kan gitu nah. Itu misalnya 7 lusin piring, gelas, mangkok kan gitu nah. Saya pergi pasar ke Imbai membeli itu tadi kan ya. Nah, itu disuruh membisiki orang yang sesudahnya kan gitu nah. Orang yang sudahnya disuruh membisiki pulang. Orang yang sudahnya disuruh membisiki. Lalu yang paling terakhir disuruh menuliskan. Kebanyakannya salah. Paham ya Allah? Kebanyakannya salah. Kenapa? Karena pendengaran kita ini kadang lemah. Jadi ilmu itu kadang-kadang ada dengaran. Makanya kita belajar di pesantren ada kitabnya. Paham ya Allah? Kalau ada kitabnya ini kadang betah lagi itu salah kan gitu nah. Nah ini kitabnya nah istilahnya nih. Karena seikung pulang menjurung nah ini kitabnya. Sampai ke muka itu aja tulisannya kadang berubah. Cuma kalau hanya mengandalkan pendengaran kan gitu nah. Kadada gurunya menyambat kitabnya kitab anu kan istilahnya nih. Nah ini nah kitabnya nah. Coba lihat periksa masing-masing. Kadada misalnya cuma mengandalkan pendengaran. Mengandalkan pendengaran itu cirinya ujar. Ujar guruku kayak ini, ujar guruku kayak ini. Kadada menunjukkan kitabnya di sini. Nah ini sangat diragukan keabsahannya. Makanya kesahihan bahwa apakah betul ilmu yang diriwayatkan itu sesuai dengan yang dia dengar ataukah tidak. Paham ya Allah? Nah ini satu mungkin pernah aja kalau melihat di internet di mana-mana itu permainan itu adalah permainan yang menarik. Itu permainan yang mengandung filosofi yang besar. Paham ya Allah? Ini adalah permainan yang sangat mendidik, yang menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa mengandalkan pendengaran. Nah, jadi itu tadi bisa aja terbalik.
Saya pergi ke pasar Biimbay misalnya nih membeli 5 lusin piring, 6 lusin mangkok, 6 lusin cangkir kan istilahnya nih, atau gelas, 7 lusin mangkok. Ujung-ujungnya tuh bisa ada yang kurang, yang manakah yang kurang, atau bisa juga terbalik, yang 5 lusin tuh mangkok, yang atau bisa juga pasarnya yang salah, pasar Biimbay kedengarannya pasar Binjai misal. Nah itu, jadi ilmu dedengaran itu dalam Islam tidak ada. Yang ada itu adalah ilmu yang ada dokumennya. Makanya itu di pesantren tidak boleh belajar kecuali dengan kitab. Paham ya kalau lah? Nah itu seperti itu. Nah itu tuh. Jadi jelas ya kalau sudah. Nah itu tuh. Jadi karena sudah jam 9. Jadi karena sudah jam 9, jadi kita sudah saja. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kita keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita daripada segala bala bencana dan mara bahaya, baik itu bala bencana yang zahir ataupun bala bencana yang batin. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua hingga kita menjadi calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniyah wa ala mana wa bihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.